Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jilan Olga dengan NPM 223510614. Pada video presentasi kali ini saya akan melakukan topologi dan konfigurasi router interflan. Baik, langsung saja kita pergi ke Cisco Packet Tracer-nya. Pertama kita akan masukkan router, dua switchnya ini kita ambil dua, sama PC-nya dua juga. Oke, sebelum itu kita rubah dulu namanya. Ini jadi R1, ini jadi S1, jadi S2. Ini jadi PC A, ini jadi PC B. Setelah itu kita hubungkan kabelnya. Pertama pakai kabel strike untuk menghubungkan router ke switch. Kita ambil ini gigabit 001, sini fast ethernet 05. Itu cross untuk switch ke switch. Ini 01, terus switch ke PC. Kita ambil strike, ini 6, fast ethernet 0. Sama ini 018 ke sini 0. Setelah itu kita ambil kabel konsol untuk melakukan konfigurasinya. Kita pilih konsol, terus RS232, sama seperti tadi. Ini konsol juga, sini RS232. Selanjutnya kita lakukan IP konfigurasi. Untuk PCA kita konfigurasi 162.168.3.3. Subnet masknya, default gateway-nya 192.168.3.1. Untuk PCB kita lakukan sama IP konfigurasi 192.168.4.3. Default gateway-nya 192.168.4.1. Setelah kita melakukan IP konfigurasi, kita melakukan konfigurasi untuk ke switch-nya. Pertama kita pergi ke PCA, pergi ke terminal. Nah, terus ini kita enterkan saja, terus enable. Kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Terminal. Terus di sini ada beberapa VLAN yang akan kita beri nama. Yang pertama itu ada VLAN 3, kita kasih nama manajemen. Terus VLAN 4 dengan nama operation. Terus VLAN 7 kita kasih nama parking lot. Terus ada VLAN 8 dengan nama native. Setelah semua kita exit, terus kita pergi ke interface VLAN 3. Setelah itu
Setelah ke interface VLAN 3, kita masukkan IP address untuk VLAN 3 yaitu 192.168.3.11 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, setelah itu no shutdown. Ini supaya IP address-nya tetap aktif. Selanjutnya setelah no shutdown, exit, terus kita pergi ke, setelah itu kita masukkan IP default gateway-nya, IP default gateway-nya 192.168.3.1. Nah, setelah itu kita memasukkan beberapa port, itu port yang pertama ada V0, 2 sampai 4, terus ada F0, 7 sampai 24. Selanjutnya ada G0, 1 sampai 2. Coba kita enter. Selanjutnya setelah kita memasukkan beberapa port ini, kita switch port mode akses, enter. Setelah itu kita switch port lagi, switch port aksesnya ke VLAN 7. Nah, ini nantinya port-port yang kita ketikkan ini akan berpindah ke VLAN 7. Setelah itu kita shutdown, kita matikan. Nah, setelah itu kita masuk ke port F06. Setelah kita masuk ke port F06, selanjutnya kita switch port mode akses lagi. Switch port mode akses. Nah, setelah itu kita switch port lagi, akses ke VLAN 3. Nah, setelah itu, setelah semuanya kita end. Maka coba kita lihat apakah apakah portnya sudah masuk. VLAN brief. Kita tengok. Ya, ini VLAN 3 sudah berganti nama menjadi manajemen. Nah, yang tadi sudah kita beri nama, VLAN 4 sudah menjadi operation sampai ke VLAN 8 natif, dan port-portnya sudah sesuai. Port yang kita masukkan di awal tadi sudah masuk ke VLAN 7, dan yang port 06 ini sudah masuk ke VLAN 3, ke manajemen VLAN 6. Nah, setelah itu kita pergi ke PCB, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Pertama kita enable dulu, terus kita masuk ke configure terminal. Nah, setelah itu kita masuk ke VLAN 3, kita beri nama sama seperti ke PCA tadi, name manajemen, terus VLAN 4-nya operation, VLAN 7-nya kita beri nama parking lot.
parking lot. Terus VLAN 8 beri nama native. Nah, setelah itu kita exit, kita pergi ke VLAN 3, interface VLAN 3 ya. Setelah itu kita berikan IP address sama seperti PCA tadi. PC address untuk PCB ini itu 192.168.3.12 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita no shutdown. Fungsinya sama seperti tadi supaya IP ini tetap aktif. Setelah itu kita pergi ke IP. Setelah itu kita exit, dan setelah itu kita beri nama untuk default gateway-nya. Default gateway sama seperti PCA tadi, itu 192.168.3.1. Kita enter. Setelah itu kita masukkan portnya. Port range pertama itu dari 2 sampai, setelah itu port yang pertama itu 2 sampai 17. Nah, kemudian port dari 19 sampai 24. Nah, kemudian itu port G giga 1 sampai 2. Setelah itu kita enter. Maaf. Sini G0 G0/1 sampai 2. Kita enter. Oke, kita masuk ke switch port mode akses. Setelah itu kita switch port lagi, akses ke VLAN 7. VLAN 7. Oke, sudah aktif. Setelah itu kita shutdown. Setelah kita shutdown, kita masuk ke interface F018. Kita masuk ke port 018. Kita enter. Selanjutnya kita switch port mode akses. Kita switch port lagi, akses ke VLAN 4. Selanjutnya kita end. Terus show VLAN brief untuk melihat apakah port-port ini sudah masuk ke VLAN-nya. Kita enter. Ya, sudah masuk. Ini port yang kita ketikkan di awal tadi sudah masuk ke VLAN 7 di parking lot, dan yang port 018 sudah masuk ke VLAN 4 operation. Selanjutnya kita pergi ke PCA. Kita masuk ke port F01, di mana kita akan membuat port F0/1 ini menjadi mode terang. Selanjutnya kita akan menjadikan dia mode terang. Switch port mode terang.
kita enter. Setelah itu kita switch port terang native VLAN 8. Nah, selanjutnya kita exit. Selanjutnya kita menampilkan apakah port F1 ini sudah aktif. Show interface terang. Selanjutnya kita show interface terang. Setelah kita mengetikkan show interface terang, bisa kita lihat di sini port 01 sudah on dan statusnya trunking. Setelah itu kita masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke interface port 0, interface port 0,5. Selanjutnya kita switch port mode terang. Selanjutnya kita switch port terang allowed 3,4,8. Selanjutnya kita masuk ke switch port terang native VLAN 8. Selanjutnya kita mengetikkan switch port terang allowed VLAN 3, 4, dan 8. Selanjutnya kita ketikkan n. Pertama kita n dulu. Nah, setelah itu copy running config startup config. Ini berfungsi untuk mengotomatiskan konfigurasi yang sudah kita lakukan. Baik, setelah saya melakukan konfigurasi dari PCA ke switch, PCB ke switch, serta menjadikan mode terang dan juga mengkonfigurasi untuk routernya dan memastikan pada port 0/1/3 ini yaitu 192.168.3.1 sama 0/1.4 yaitu 192.168.4.1. Saya akan melakukan ping untuk berkirim surat antara PCA ke PCB. Contohnya saja kita memakai ini, terus kita taruh. Nah, di sini akan muncul statusnya successful atau berhasil. Atau bisa juga menggunakan ping atau kita bisa juga langsung ping ke command prompt. Contoh saja ping dari PCA ke PCB yaitu pingnya 192.168.4.3. Kita enter.
Nah, di sini setelah saya mengetikkan pingnya dari PC A ke PC B bisa dilihat di sini berhasil tanpa ada loss, lossnya 0%. Selanjutnya bisa juga kita melakukan dari PC B ke PC A. Contoh saja kita melakukan ping ke PC A itu 192.168.3.3, kita enter. Bisa dilihat di sini berhasil tanpa ada lossnya 0%. Bisa dibilang ini konfigurasinya sudah berhasil. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.